Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Rumah produksi tersebut sudah menghasilkan 120 film yang diproduksi sejak tahun 2022 lalu. Film itu disebarluaskan dan ditransmisikan para pelaku di 3 website yang berbeda sebagai video streaming berlangganan dan berbayar. Dengan modusnya menyediakan konten video porno tersebut, pelaku meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Terdata ada 12 wanita dari kalangan selebritis, model dan selebgram yang terlibat dalam rumah produksi film porno tersebut. Satu dari 12 wanita itu diduga selebgram Siskae. Situs video streaming berlangganan dan berbayar yang menyediakan beberapa konten video dengan durasi bervariasi antara 1 jam sampai 1,5 jam. Dan ini berbayar. Polisi saat ini telah menahan 5 tersangka di rutan Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan. Ya, melihat tadi tampaknya banyak sekali yang terjerat ya. Ada artis, selebgram, model. 120 loh yang sudah dibuat cerita pornonya. Langsung kita bahas ya di Apa Kabar Indonesia Siang. Bergabung bersama kami secara daring sudah ada Kombes Pol Ade Syafri Simanjuntak di Krimsus Polda Metro Jaya dan juga sudah ada Mas Muhammad MK. Ketemu lagi. Ini penulis buku Jakarta Undercover ya. Selamat siang. Jadi kita akan melihat bagaimana nih sebenarnya apakah kasus seperti ini sebenarnya memang sudah banyak oleh Muhammad MK. Tapi sebelumnya kita ke Pak Dir dulu. Pak, kalau misalnya kasus ini sampai saat ini sudah sejauh mana penyelidikannya? Assalamualaikum, selamat siang, selamat presisi. Selamat siang. Siang hari ini dari hasil penyelidikan dan maupun penyidikan yang kita lakukan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu mentransmisikan, mendistribusikan ataupun dapat diaksesnya, membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila maupun pornografi. Kami telah menetapkan 5 orang tersangka, 4 orang tersangka diantaranya adalah laki-laki dan 1 orang tersangka lainnya adalah wanita, di mana kelima orang tersangka ini terlibat langsung sebagai atau terlibat langsung dalam rumah produksi yang memproduksi film-film dewasa ataupun yang bermuatan asusila maupun pornografi. Dan salah satu tersangka wanita ini juga merupakan talent yang digunakan dalam pembuatan film dewasa dimaksud. Okay. Dan untuk kelima orang tersangka penahanan di rutan Polda Metro Jaya, dan kita telah melayangkan surat panggilan pada hari Selasa kemarin terhadap ke-11 talent wanita lainnya maupun 5 orang talent pria lainnya yang akan kita panggil untuk diminta keterangannya pada hari Jumat mendatang. Seperti itu. Oke, Pak Ade, ini kabarnya rumah produksi film porno ini sudah sejak tahun 2022 ya Pak. Kedok mereka apa nih Pak? Sehingga selama 1 tahun nih rasa-rasanya bisa terus berjalan gitu produksinya. Jadi ada 3 rumah produksi yang kita lakukan penggeledahan maupun juga kita lakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi. Jadi untuk yang studio yang pertama itu merupakan rumah ataupun kediaman salah satu tersangka yang kita tahan, yaitu saudara I yang merupakan produser, kemudian sutradara, sekaligus yang menguasai ataupun pemilik pengelola akun website, 3 website yang mentransmisikan konten video bermuatan asusila. Jadi ini merupakan rumah tinggal dari salah satu tersangka, sehingga para tetangganya pun tidak mencurigai aktivitas di dalamnya, karena memang orang yang hilir keluar masuk ke rumah tersebut dianggap oleh para tetangga sekitar sebagai tetangga biasa. Sedangkan 2 rumah produksi lainnya itu sering digunakan untuk proses editing film setelah dilakukan proses pengambilan gambar dari beberapa adegan yang
telah ditentukan oleh sutradaranya. Oke, karena gini Pak Ade, kan wanita yang memang ada di film produksi ini ada selebgram, artis dan juga model yang kalau kita dari lihat looknya ini kan memang sudah mencolok ya Menarik, Pak. Terus begitu ya. datang ke rumah produksi itu memang tetangganya tidak ada yang curiga Pak Ade. Sementara ini keterangan yang kita dapatkan seperti itu, Mbak. Jadi karena rumah produksi yang sering digunakan untuk memproduksi film-film yang bermuatan pornografi maupun bermuatan asusila ini adalah yang digunakan adalah rumah tinggal tersangka. Dan pada saat talent-talent ini masuk, hilir-mudik keluar masuk ke rumah dimaksud, seperti orang yang bertamu seperti biasanya, sehingga tidak mencolok, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi tetangga sekitarnya seperti itu, Mbak. Baik. Kalau gitu kita beralih dulu ke Mas MK. Mas MK sudah 120 loh produksi yang terlibat artis, model, selebgram. Seperti apa nih melihat? Sebenarnya gini, mesti kan itu kan hanya ranahnya kan ada selebgram, foto model, terus ada artis. Sebenarnya kan frame besarnya adalah selebritas kan gitu. Tapi kalau melihat dari beberapa alat bukti yang ditemukan, misalnya dari keterangan saksi-saksi dan yang sudah ada itu kan, misalnya dari sisi tarif itu kan 10 sampai 15 juta untuk satu judul film. Berarti skala selebritasnya pasti dia kecil, kelas C gitu. Oh gitu, ada kelas-kelasnya? Pasti ada 10 kelasnya. juta ini masih tergolong untuk kelas. Ya karena gini loh, ya? kalau di industri film dewasa itu mereka yang berani terjun ini pasti dapat iming-iming bayaran besar biasanya. Di luar negeri lah gitu. Rata-rata pemainnya itu mendapat bayaran yang besar sekali. Besar sekali. Makanya untuk kasus ini agak menarik untuk dibedah lebih jauh. Kenapa orang-orang para talent ini jadi mau berperan dengan bayaran sekecil itu menurut saya gitu. Dengan durasi 1 jam. Karena ini sudah menjadi rahasia umum lah kalau kita gali lebih jauh gitu, bahwa film yang tersusah dibikin itu sebenarnya salah satunya adalah film dewasa, film porno. Ini menarik. Gitu. Kalau kita dapatkan informasi bahwa production house yang membuat film porno ini tadinya memproduksi film horor begitu. Kedoknya seperti itu. Tapi karena dibilangnya tidak laku, beralihlah menjadi film porno. Ya karena gini, kalau kita ngelihat konten Asia ya, konten dewasa Asia di ranah industri film dewasa itu yang paling minim memang salah satunya adalah dari Indonesia. Makanya dia menjadi satu konten yang banyak dalam tanda kutip ditunggu oleh orang Indonesia sendiri, peminat film dewasa itu, sama tentunya orang luar di sana gitu. Makanya sebenarnya ini kan bukan kok kasus baru sebenarnya. Karena jauh sebelum ini juga ada sebenarnya para kreator gitu kreator yang memang dia menekuni spesialisnya adalah memproduksi film porno. Cuman operasionalnya memang tidak seberani yang ada sekarang. Skalanya pasti mungkin skala menengah atau kecil gitu. Kalau yang ini dengan rekor 120 judul film setahun, hampir rentang waktu setahun lebih, itu Kejar tayang. luar biasa loh, luar biasa loh. Tapi Pak, apakah ini sudah berubah menjadi industri saat ini di Indonesia? Kalau kita lihat di negara lain seperti Rusia, Amerika, ini kan sudah menjadi industri ya. Bagaimana dengan di Indonesia mungkin susah ya bagi sebagian orang yang bisa kucing-kucingan dan bisa bermain di wilayah cyber ini, ya menjadi industri. Karena dia industri pilihan yang resikonya besar gitu kan. Kalau skalanya besar ya berarti resikonya besar seperti yang terjadi sekarang. Justru yang menarik itu adalah mungkin kita lebih ngerucut pada ini loh, orang-orang yang sifatnya personal. Kalau saya bilang itu istilahnya konten kreator mandiri. Konten kreator mandiri itu misalnya adalah tidak perlu kru banyak atau bahkan diri sendiri saja sudah cukup. Mereka kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang secara sensor itu bebas. Misalnya masuk ke platform-platform yang memang itu platform luar, kemudian dia bikin konten konten yang dari mulai sex live streaming itu kan ada. Mereka masuk ke sana, kita sebutlah misalnya OnlyFans gitu kan gitu. Itu yang sebenarnya banyak kreator mandiri
dari Indonesia ini banyak yang terjun ke sana gitu. Bahkan kalau boleh jujur-jujuran, ada satu platform lokal gitu yang memang kemudian dia juga menyediakan jasa seks live streaming dengan berlangganan. Dan itu lokal loh. Dan itu kontennya ya seperti yang ada di dalam film-film porno. Itu tidak ada pemblokiran ya? Nah itu yang saya menariknya. Oke, ini menarik nih. Kalau gitu kita langsung kembali ke Pak Ade. Pak Ade, kalau misalnya kita lihat bagaimana cara kemudian ini mereka mempromosikan konten-konten tersebut. Kita lihat bahwa sudah ada sampai 500 juta rupiah dalam waktu 1 tahun keuntungan yang didapat. Itu betul kan ya Pak? Ya, betul Mbak. Jadi setidaknya keuntungan yang diraup oleh tersangka ini adalah nilai uang 500 juta rupiah dan beberapa bentuk aset juga sudah lakukan penyitaan dari tangan tersangka, di mana dalam mempromosikan konten-konten video maupun film yang merupakan adegan dewasa ataupun bermuatan pornografi maupun bermuatan asusila ini, tersangka melakukan promote melalui media sosial Instagram maupun Twitter dengan menampilkan trailer seperti itu, kemudian nanti akan diarahkan ke website tertentu, di mana di sini website tertentu ini ada 3, mulai dari website kelas bintang, kemudian Toge Film maupun Bersinema. Setelah kemudian calon pelanggannya mengakses website dimaksud, nanti akan diberikan pilihan menu. Apakah yang bersangkutan akan mengikuti paket berlangganan. Ketika kemudian mengklik menu dimaksud, kemudian nanti akan diberikan beberapa pilihan paket seperti itu Mbak. Jadi ada pilihan paket 1 hari, 1 minggu, dan bahkan 1 tahun. Nah kalau 1 hari itu 50.000, 1 minggu itu 150.000, 1 bulan 250.000, dan 1 tahun paket berlangganannya adalah 500.000. Setelah itu kemudian nanti diarahkan untuk mengisi data, dan selanjutnya diarahkan untuk mentransfer sejumlah uang sesuai dengan paket yang dipilih. Baru kemudian resinya diberikan sebagai bukti pembayaran, baru kemudian admin akan memberikan username maupun password kepada calon pelanggan ini untuk bisa kemudian mengakses seluruh video maupun film yang berada di 3 website dimaksud. Pak Ade, mungkin bisa diinformasikan juga kepada kami bahwa saat ini kan memang sudah ada pemblokiran terhadap situs-situs seperti itu ya, situs dewasa yang tidak yang ilegal begitu ya, katakanlah situs ilegal seperti itu. Nah, tapi apakah memang situs-situs ini tidak bisa diblokir atau seperti apa? Jadi telah menjadi SP kita dari penyidik Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, semua upaya penegakan hukum yang kami lakukan di ruang cyber gitu ya, bukan hanya terkait dengan tindak pidana mentransmisikan, mendistribusikan maupun dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila, termasuk di dalamnya judi online dan seterusnya, itu kami telah melakukan koordinasi efektif dengan Kominfo. Ketika Gakum kita lakukan, maka kemudian langkah berikutnya kami akan membuat surat ke Kominfo untuk melakukan blokir atas web dimaksud. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Ade, nanti sama Mas MK juga kita masih akan lanjutkan dialog kita. Sungguh menarik ya, masih ingin kita coba gali lagi nanti. Ya. Tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kembali kami ajak Anda untuk melanjutkan dialog kita bersama dengan Mas MK terlebih dahulu sebelum ke Pak Ade. Mas MK, ini gimana melihat platform film-film porno di Indonesia? Seperti apa, sebesar apa, dan katanya juga semakin terbuka ya di sana? Iya, sebenarnya sih kalau yang kasus rumah produksi film dewasa Jaksel ini, ya kita bilang skala besar ya, karena dia menjadi kayak trigger orang jadi melek aja, oh ternyata ada loh gitu rumah produksi film seperti bule-bule gitu ya. Iya ada ternyata gitu, tapi kalau secara secara modus operandinya mah sama, dia template doang dari luar gitu. Yang harus patut dapat menjadi perhatian juga ya, ini maksudnya harus menjadi perhatian besar juga adalah konten-konten ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok besar gitu, jadi atau PH-PH besar, tapi juga yang paling mengkhawatirkan adalah udah konten kreator mandiri tadi gitu. Karena misalnya gini, kalau yang skalanya situs-situs
kita misalnya masuk ke wilayah ini lah, situs jalan tikus gitu. Itu kalau kita masuk, itu hampir 50% tuh ada itu mereka punya semacam apa ya, judul-judul gitu misalnya, nanti itu ada tuh. Ada film 18 plus, 21 plus, lokal, luar, barat gitu-gitu ada. Dan itu di situ kebanyakan ada tuh yang video dewasa dari Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kemudian kreator-kreator mandiri yang dari Indonesia itu memang kita nggak tahu loh. Saya juga nggak tahu loh. Saya pernah masuk ke dalam kan gitu. Karena pengen tahu bagaimana cara masuknya, jalan tikusnya seperti apa. Sampai akhirnya menemukan satu platform Indonesia. Dia pakai seperti yang dibilang Pak Ade tadi. Dia mempromosikan pakai kanal sendiri. Kemudian orang masuk dikasih klik, tautan klik, kemudian dapat kalau dia notifikasi baru bisa download. Tapi misalnya berarti kayak susah gitu. dong nyari itu. Gampang sebenarnya, gampang banget karena Gampang aksesnya. karena itu kan bisa dibaca gitu. Jadi kalau orang yang biasa main di wilayah cyber gitu, biasa browsing, ya pasti paham lah carinya gimana gitu. Dan makanya tadi saya bilang ini bukan hal yang aneh gitu. Kreator mandiri yang dari Indonesia itu lumayan banyak loh yang menekuni bidang ini gitu. Oke, Banyak, ini juga nih, banyak. kita akan hadirkan pemirsa untuk Anda, ada informasi juga dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang membongkar ataupun mengungkap adanya pesta seks di sebuah hotel di kawasan Semanggi di Waduh, Jakarta kok Selatan. Nah, beruntung. modus para pelaku ini dengan menggunakan mengundang calon peserta melalui media sosial. Kita lihat sama-sama. Diam. Ngapain? Inilah detik-detik penggerebekan sebuah kamar hotel di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan yang dijadikan lokasi pesta seks oleh sejumlah orang. Dari video amatir terlihat sejumlah orang dengan setengah telanjang berada di beberapa kamar. Dari penggerebekan tersebut, 4 orang tersangka berinisial GA, YM, JF, dan TA yang menjadi fasilitator dan peserta dari sebuah pesta seks langsung diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap para tersangka, diketahui peserta pesta seks telah 3 kali melakukan pesta seks di wilayah hukum Jakarta Selatan. Bahkan, dari 4 tersangka merupakan pasutri yang rela membayar uang sebesar Rp1 juta untuk bisa menjadi peserta pesta seks tersebut. Untuk mencari peserta, TA sebagai fasilitator menyebarkan undangan melalui media sosial Instagram dan Twitter dengan akun @nandaohnanda37 dan @lolipos. Para pelaku ini mengundang dengan menggunakan media sosial, baik itu Twitter maupun Instagram, kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang berkeinginan agar memberikan uang terlebih dahulu sebesar Rp1 juta. Dari pengungkapan polisi diketahui pesta seks ini rencananya akan digelar di beberapa wilayah lainnya, antara lain Semarang, Jawa Tengah, dan Bali. Atas perbuatan para tersangka, penyidik kepolisian menjerat keempatnya dengan Undang-Undang Pornografi dan ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, sebelum kita bahas mengenai pesta seks, saya mau kembali ke Pak Ade. Pak Ade, ini kan setelah melakukan penggerebekan di rumah produksi film porno ini, langkah selanjutnya dari pihak kepolisian ke depannya ini seperti apa, Pak? Untuk kemudian menutuplah adanya industri-industri produksi rumah film porno di Indonesia. Ya, Pak Ade mungkin dibuka dulu mute-nya. Oke. Oke. Jadi terkait dengan tindak lanjut pengungkapan kasus yang telah kita lakukan terkait dengan dugaan tindak pidana mentransmisikan, mendistribusikan maupun dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila ini maupun bermuatan pornografi, kami secara terus dan konsisten melakukan patroli cyber karena kami dalam subdirektorat kami mengembangkan juga fungsi pantauan cyber di ruang udara terkait semua hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi di ruang udara seperti itu, Mbak.
Secara konsisten kami menggandeng Kominfo dalam hal ini untuk melakukan pantauan maupun penegakan hukum lebih lanjut terkait dengan dugaan tindak pidana yang bermain di ruang udara atau bermain dengan dukungan teknologi di ruang cyber. Kami juga saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan-dugaan tindak pidana serupa. Tadi apa yang tadi disampaikan sama Mas Budi tadi bahwa juga ada dugaan praktek-praktek live streaming yang juga beroperasi di ruang cyber yang saat ini juga menjadi target penyelidikan kami. Nanti kami update berikutnya. Kami juga telah mengungkap kasus sebelumnya juga terkait dengan penjualan konten-konten video asusila sesama jenis yang melibatkan anak. Beberapa waktu lalu juga kita sudah ungkap. Dan ini masih kita kembangkan juga ke dugaan tindak pidana lainnya, terutama yang diduga melibatkan anak di dalamnya. Nanti untuk perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan lebih lanjut. Baik Pak Ade, terima kasih ya sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog ini. Kalau tadi lihat sempat ada informasi mengenai apa itu? Pesta seks. Orgi. Pesta seks iya, ini. Tadi sekilas ya. Perilaku seperti ini kan memang tidak sesuai dengan norma ya yang berlaku khususnya di Indonesia. Apakah memang banyak ini hal seperti ini? Saya sudah nulis pesta orgi itu tahun 2003. Oh, dari 2003, 10 tahun yang lalu ya. Pertama kali terbit, dan berarti kejadiannya itu tahun 2000-an gitu kan. Berarti itu pesta ini, kalau ini saya mau bilang, yang namanya pesta orgi itu berarti dia massal. Dalam satu ruangan rame-rame gitu. Di Jakarta Undercover pertama itu saya nulis pesta orginya itu di bunker gitu kan gitu. Pesertanya lebih dari 50 orang. Itu di Jakarta? Itu di Jakarta, itu tahun segitu. Nah tadi sekilas saya ngelihat selebarannya itu kan orgy event gitu. Tapi dari kronologi yang video amatir tadi, itu dalam satu ruangan yang kemudian tersekat oleh kamar-kamar gitu kan. Itu namanya bukan pesta orgy, pesta seks aja. Terus dugaan, kalau dari pengalaman saya ya gitu menelisik gitu, perilaku ini sebenarnya ini masih amatir. Kenapa dikatakan ini dari amatir? sisi mereka, cara bagaimana dia meng-create pestanya, mengundang dengan tarif sejuta, kita nggak tahu kan gitu. Yang profesional nggak gitu caranya. Kayak gimana caranya profesionalnya? Coba dong jadi bikin penasaran. Gini, pesta seks itu udah punya komunitas itu satu. Di Jakarta mereka punya komunitas sendiri-sendiri gitu. Kalau itu emang yang sudah advance gitu ya. Misalnya kita ngomongin komunitas swinger, komunitas arisan seks, komunitas misalnya nih banyak banget komunitasnya. Ada misalnya komunitas cosplay apa gitu, beda-beda. Jadi terbagi dalam komunitas dan mereka rajin tuh bikin partinya gitu. Dan itu partinya yang tergabung saja di situ, bukan cara beda-beda dengan komunitas sendiri-sendiri gitu. Lalu apa yang membuat terus cara ini amatir? Misalnya gini, ini kan rekrutmen asal kan, berarti dia sebar undangan, siapapun bisa di ikut. media sosial. Ya itu namanya namanya kayak nyodorin badan untuk ditangkap sebenarnya. Sebenarnya gitu. Jadi kalau makanya di yang nggak amatirnya nih. Yang nggak amatirnya yang ada di undercover itu yang saya tulis banyak banget gitu. Di-spill sedikit mungkin kayak gimana sih, kayak biar kita bisa membedakan. Oke, misalnya kalau kita ngomong klub swinger gitu. Swinger itu berarti kan tukar pasangan. Itu ada dua, murni swinger atau dia swinger gadungan. Kalau klub swinger itu berarti sekelompok orang komunitas kemudian udah punya grup sendiri, mereka bisa bikin event misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Hari ini di mana couple-nya benar-benar suami istri. Dalam peristiwa itu mereka misalnya tukeran pasangan gitu. Kalau yang swinger gadungan misalnya adalah laki-laki boleh pilih pasangannya, perempuan siapapun, boleh pacarnya, boleh sewaan, boleh piaraannya, terserah. Sama begitu aja dengan couple perempuannya, kemudian di satu tempat itu mereka ketemu untuk. Nah, dan itu udah dibikin semacam kayak rutinitas gitu. Dan yang kalau sekarang sebenarnya lebih apa lagi ya, lebih wow lagi karena memang kalau dulu mungkin yang sibuk event organizer seks kan gitu, yang paling sibuk karena dia meng-create kan bagaimana membuat tema-tema fantastis gitu. Kalau sekarang beberapa tempat hiburan yang punya jasa sex entertainment itu sudah punya paket-paket sendiri gitu. Jadi
Sudah kurang jauh ya kayaknya. Pergaulannya kurang jauh, kita masih di sini-sini Iya, aja makanya kayaknya. sama kayak ini tadi masih disebarin via Twitter, via Instagram. Oke, malah dengan- menyodorkan diri sendiri untuk ditangkap Iya, artinya. terus Oke. Mas MK, kita langsung ajak pemirsa TV One untuk menyaksikan langsung informasi terbaru dari lokasi produksi film porno. Sudah ada rekan kami, yakni Yohanes Leonardo yang akan mengabarkan untuk Anda. Selamat siang Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Vena, Ana, dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, di mana tepat di belakang saya, tepatnya sebelah kiri ini merupakan salah satu rumah produksi atau production house film porno yang belakangan ini mencuat ke ranah publik. Begitu, di mana untuk rumah produksi film porno ini sendiri saat ini, tepat kami mengabarkan saat ini memang sangat sepi, bahkan cenderung tidak ada aktivitas sama sekali. Terlihat memang dari depan pagarnya sudah digembok dan terkunci tanpa ada aktivitas yang terjadi di ruko ataupun juga rumah produksi film porno di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini. Berbanding terbalik, memang di sebelah kanannya tepat bersebelahan dengan grosir warung konvensional, begitu, di mana yang menjual berbagai alat kebutuhan ataupun beragam kebutuhan rumah tangga yang aktivitasnya ramai dan beraktivitas seperti biasa, tidak ada perbedaan. Memang kemarin juga sejak kemarin kami sempat menanyakan kepada sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar sini, memang mereka mengaku terkejut karena ada aktivitas rumah produksi film porno yang berlangsung di Jagakarsa, Jakarta Selatan, di mana kemarin juga di Treskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri juga sudah mengatakan ada 5 tersangka sejauh ini yang sudah ditetapkan. Diantaranya ada tim teknis seperti sutradara, editor film, hingga sound engineering dan juga sekretaris. Di mana dari 5 tersangka yang sudah ditetapkan tersebut, salah satu tersangka yaitu berinisial SE, merupakan sekretaris dari rumah produksi film yang juga merangkap menjadi salah satu pemeran film porno atau film dewasa yang diambil ataupun diproduksi di salah satunya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang memang seperti kemarin dijelaskan oleh di Treskrimsus Polda Metro Jaya juga sudah diketahui ada 120 film begitu yang sudah diproduksi sejak tahun 2022 lalu. Dan memang jika kami berkaca pada keterangan dari Kombes Pol Ade Safri pada hari Senin 11 September kemarin, memang rumah produksi film ini awalnya memproduksi film-film horor dan film-film bergenre komedi. Demikian untuk aktivitas terkini dari rumah produksi film porno yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya kembali lagi pada Anda, Vena, dan juga Ana di studio. Ya, tadi laporan langsung Yohanes Leonardo dari TKP, dan sudah ada Mas MK. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Penutup Mas. Penutup kalau gitu. Tadi kan dibilang ada skala pembuatan dengan skala besar dengan besar, PH. kecil, Skala kecilnya seperti apa sih? Apakah kemudian kita videokan sendiri, upload sendiri, jual sendiri? Seperti apa? Iya, kalau kasus kalau kategori rumah produksi Jaksel ini ya partai istilahnya skala besar lah, karena dengan stok film sebanyak itu ya gitu. Nah, yang skala kecilnya itu atau skala menengahnya itu kebanyakan malah dilakukan sendiri aja bisa. Tapi dia butuh platform kan gitu. Misalnya gini, kalau di satu platform yang saya sebut sebagai ONIN itu kan misalnya gitu kan, itu kan ada misalnya 2 dia bisa jualan diri sendiri live stream dengan aktivitas yang serba sur tadi. Kedua, dia bisa jual konten video. Durasi terserah berapa gitu. Misalnya kalau kita lihat itu satu video itu ada yang dihargain variatif lah, ada yang $10 dengan durasi 8 menit 10 menit gitu. Ada yang $30 dengan durasi sampai 30 menit gitu. Itu Pakainya dolar ya? Dolar, rata-rata dolar. Bahkan kalau artinya kita masuk punyanya ke platform situs luar web yang sudah sangat ketop sekali itu kan hitungannya per mile. Per mile gitu dihitung bayarannya gitu. Jadi kalau ada kok konten kreator mandiri kemudian bikin video sendiri, kemudian ngejual videonya ke sana, ya sudah, itu bisa dihitung per mile, $0,60. Luar Per biasa mile. ya. Kurang jauh memang kita ya. Terima kasih banyak Mas Terima MK kasih banyak. sudah hadir dan juga berbagi cerita, memberikan pandangan kita juga ya siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih, selamat siang.